Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Teknologi ya. Masih membahas mengenai interferon tipe 3 ya. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai regulasi interferon tipe 3. Nah, nanti yang kita bahas adalah yang pertama mengenai regulasi induksi sintesis interferon tipe 3. Dilanjutkan dengan regulasi dari aksi interferon tipe 3. Kita mulai dulu dengan regulasi induksi interferon tipe 3. Nanti kita mulai dengan peran peroxisome, peran interferon tipe 1, peran interferon tipe 3 itu sendiri, dan peran dari interleukin 17 ya. Nah, sebenarnya regulasinya tidak hanya itu ya mestinya ya, ini hanya contoh saja ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita lihat peran peroxisome ya. Sebagai ilustrasi, peroxisome itu kan tersusun atas dua komponen ini ya, penyatuan dari membran derived vesicle ya, vesicle yang didapatkan dari mitokondria derived vesicle, dan endoplasmic reticulum derived pre-peroxisome. Nah, ini bergabung begitu, fusi yang membentuk peroxisome ya. Sehingga ada bagian dari membran mitokondria itu yang menempel di peroxisome ini, karena kan fusi penggabungan antara dua hal ini ya. Nah, kita lihat dulu bahwa patogen itu kan bisa dikenali oleh RLR atau Reg-like reseptor ya. Dan kalau kemarin kita lihat di bagian yang beberapa waktu yang lalu ya, RLR itu nanti bisa mengaktifkan MAPS ya, mitokondria antiviral signal protein ya, mitokondria antivirus signal protein ya. Nah, MAPS ini bisa berada di permukaan peroxisome ini karena kan dia berada dari mitokondria tadi salah satunya ya, membrannya. Nah, aktivasi MAPS yang berada di peroxisome ini memicu pembentukan interferon tipe 3, tetapi menghambat pembentukan interferon tipe 1 ya. Hasil penelitiannya begitu ya. Jadi kalau ada aktivasi MAPS yang berada di peroxisome, justru cenderung untuk menghasilkan interferon tipe 3. Kita lanjutkan. Sekarang peran interferon tipe 1 ya. Gimana ceritanya? Ceritanya adalah interferon tipe 1 itu meningkatkan ekspresi dari TLR ya. Kalau TLR ini meningkat, maka TLR itu kemungkinan untuk mengenali patogen juga meningkat ya, kemungkinannya. Nah, sehingga kalau di situ ada patogen, maka patogen itu bisa mengaktifkan TLR. Nah, seperti pembahasan yang interferon tipe 3 yang pertama dulu kan, aktivasi TLR itu bisa menyebabkan terbentuknya interferon lambda atau interferon tipe 3. Jadi interferon tipe 1 secara tidak langsung nanti dia akan meningkatkan pembentukan interferon lambda atau interferon tipe 3. Kita lanjutkan. Nah, ini feedback positif ya, jadi peran dari interferon tipe 3 itu sendiri atau peran interferon lambda itu sendiri ya. Jadi aktivasi interferon lambda reseptor ya oleh interferon lambda itu memicu aktivasi dari interferon regulatory factor 3 dan 7 ya. Nah, IRF3 dan IRF7 itu nanti bisa meningkatkan ekspresi dari interferon lambda ya. Bisa dilihat lagi kemarin ya, bagaimana IRF3 dan IRF7 itu memicu pembentukan interferon lambda ya di pembahasan interferon tipe 3 bagian 1 ya. Kita lanjutkan. Nah, ini peran dari interleukin 17 ya. Jadi interferon lambda itu kan meningkatkan produksi interferon lambda tadi ya. Nah, interferon lambda dan interleukin 17 itu bisa ditemukan bersama di epitel ya. Nah, kalau nanti ada ekspresi dari interleukin 17, maka
menghasilkan interferon lambda ya. Nah, ketika interleukin 17 itu mengaktifkan reseptornya, maka terjadi peningkatan produksi SOCS ya. SOCS-nya menghambat JAK-STAT, Janus kinase dan STAT ya. Nah, sehingga produksi interferon lambdanya berkurang ya. Itu peran interleukin 17. Kita lanjutkan regulasi aksi dari interferon tipe 3 ya. Yang pertama adalah regulasi di tingkat reseptor, kedua adalah regulasi dari aktivasi JAK, Janus kinase dan STAT, serta regulasi interferon regulatory faktor 9 ya. Yang pertama, nah jadi ketika interferon lambda reseptor yang ada di permukaan sel itu, dia itu bisa daur ulang ya, bisa dimasukkan ke dalam sel, diinternalisasi istilahnya. Nah, setelah diinternalisasi maka dia bisa didegradasi atau dirusak. Nah, kalau dia dirusak berarti jumlah interferon lambda reseptor yang ada di permukaan selnya itu kan berkurang ya, sehingga aksinya tentu aksi interferon lambda juga akan berkurang karena reseptornya berkurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kompetisi dengan interleukin 10 ya. Karena contohnya ini ya, interleukin 10 itu kan dihasilkan oleh berbagai sel ya, termasuk nanti aktivasi interferon lambda reseptor itu bisa meningkatkan produksi dan sekresi interleukin 10 ya. Nah, interleukin 10 itu bisa menghambat aktivasi jalur sinyal dari interferon lambda dengan berkompetisi dengan interferon lambda reseptor, yaitu interleukin 10 reseptor 2. Nah, jadi rebutan reseptor antara interleukin 10 dengan interferon lambda ya. Nah, sehingga terjadi kompetisi. Kalau menang interleukin 10-nya ya tentu aktivitas dari interferon lambdanya akan berkurang ya. Demikian juga nanti juga ada pengaruh dari interleukin 22 ya. Interleukin 22 itu mengaktifkan jalur sinyal interferon lambda dengan ikatannya yang dengan interleukin 10 reseptor 2 ini. Nah, ini kebalikan dari interleukin 10 ya, dari interleukin 22 ini. Nah, itu yang regulasi tingkat reseptor. Kita lanjutkan regulasi aktivasi Janus kinase dan STAT ya. Nah, ini kan contohnya ini interferon lambda nanti kan bisa mengaktifkan jalur intrasel ya, kemudian menghasilkan SOCS. Nah, SOCS-nya ini justru menghambat aksi dari Janus kinase mengaktifkan STAT. Kalau ini dihambat maka tidak bisa terjadi transmisi sinyal ke dalam sel ya, sehingga tidak ada aktivasi akibat ikatan antara interferon lambda dengan interferon lambda reseptor. Kita lanjutkan. Nah, regulasi dari interferon regulatory faktor 9 ya. Jadi kan sebenarnya begini, ekspresi dari atau produksi dari interferon regulatory faktor 9 itu kan dipengaruhi oleh faktor transkripsi ya. Nah, kalau dia sudah dibentuk misalnya ditranskripsi, maka kan ada messenger RNA dari IRF9 ya. Nah, messenger RNA dari IRF9 itu nanti bisa dipengaruhi oleh mikroRNA. Contohnya adalah MIR93. Nah, MIR93 itu bisa mengganggu dari mRNA dari IRF9 ya, sehingga produksi IRF9 tidak terbentuk, nantinya protein IRF9 tidak terbentuk. Nah, kalau tidak terbentuk maka pembentukan ISGF3-nya juga dihambat ya, sehingga mengurangi aksi dari interferon lambda ya. Nah, di samping itu kalau sudah terbentuk misalnya protein IRF9, maka IRF9 itu kan bisa dimodifikasi post translasional ya, dengan penambahan asetil atau asetilasi, sumoilasi dan lain-lain ya. Nah, untuk bisa bekerja dengan baik maka IRF9 itu harus
ditambahi asetil di sini, ya, asetilasi. Nah, kalau ini misalnya diganti dengan yang lain, ini bisa mengurangi kerja dari IRF 9 ya. Nah, saya kira demikian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.